Sobat Reptil 17. Semoga kita semua senantiasa sehat dan semakin sukses ya guys. Kali ini saya akan mereview satu spesies ular berbisa dari keluarga Piper. Ular ini termasuk Pit Piper ya teman-teman, dan memiliki kebiasaan arboreal. Di Indonesia ular ini hanya tersebar di beberapa tempat di Pulau Sumatera. Ular ini terkenal memiliki karakter yang lumayan agresif. Jadi di mana ada sesuatu yang mendekati ular ini, itu dia langsung responsif. Nah, sangat cantik. Nah, ular ini nih kita ambil dulu ya. Oke. Jadi ini adalah ular Trimeresurus purpureo maculatus atau mangrove pit viper ya teman-teman. Yang mana saya pernah beberapa kali kena strike sama ular ini, dan sampai satu kali menyebabkan saya harus dirawat di rumah sakit. Tapi nggak dirawat sih, jadi cuma satu kali setelah 12 jam saya dirawat di rumah sakit, itu sudah dibolehkan pulang. Karena memang untuk marga Trimeresurus sendiri di Indonesia itu memang belum ada antibisanya. Antibisa yang di Indonesia itu hanya bisa mengcover 3 jenis ular ya teman-teman. Ular kobra, kobra Jawa, terus ular welang atau Bungarus fasciatus, dan yang terakhir adalah untuk ular tanah atau Halocelasma rhodostoma. Jadi kalau ular ini Trimeresurus purpureo maculatus ini di Indonesia belum ada antibisanya. Makanya pada saat itu penanganan awal seperti biasa saya lakukan itu imobilisasi. Cuma nggak tahu kenapa itu saya nggak tahan sama nyut-nyutannya ya, sakitnya itu. Kebetulan mungkin saya juga lagi kelelahan, jadi ngedrop badan. Akhirnya saya ke rumah sakit dan di sana dikasih perda nyeri ya teman-teman. Memang karakter daripada ular ini, ular purpo ya, kita anak reptil itu sebutnya purpo. Karena kalau kita sebut nama panjangnya itu lumayan ribet, Trimeresurus purpureo maculatus. Itu kalau kita nggak biasa, pasti lidah itu akan pebelit teman-teman. Ular ini sangat cantik ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini adalah lokality Bintan. Kalau Bintan itu hitam ya, dia black. Kalau Sumatera Utara itu Medan biasanya green atau red, hijau atau merah. Nah, jadi dia cuma ada beberapa varian warna, itu black, green, red, dan brown. Brown itu biasanya di Jambi, ya coklat. Jambi punya itu coklat. Dan di marganya ini, di marga Trimeresurus purpo ini termasuk salah satu spesies yang karakternya itu bisa kita katakan bajingan ya. Dalam artian bajingan ini dia sangat responsif teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu yang mendekati dia itu dia langsung siap siaga. Wish, kayak gini. Dia langsung siap siaga dan siap untuk mempertahankan diri. Wajar sih ya, jadi setiap individu atau setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan pasti dia memiliki karakteristik tersendiri ya, jadi berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan, walaupun sesama marga Trimeresurus gitu ya, walaupun seperti Insularis itu kan sama-sama Trimeresurus, Albolabris juga sama, Puniceus juga sama. Tapi dari masing-masing spesies ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, purpo ini sendiri termasuk jenis Piper yang karakternya itu lumayan agresif. Kan kalau kita kenal secara umum, Piper itu kan pergerakannya lebih kalem, lebih anteng dibanding elapid seperti kobra, king cobra gitu. Tapi nggak selalu seperti itu. Contohnya seperti Piper ini, oke, mungkin purpo ini kalau kobra itu ketika bertemu sama orang dia langsung cepat lari gitu kan. Kalau Piper ya, ini purpo, dia diam.
diam, tapi dia langsung siap siaga untuk mempertahankan dirinya. Mungkin kalemnya itu di situ ya, maksudnya letak perbedaannya seperti itu mungkin. Nah, untuk pakan ini biasa tikus karena spesies ini juga termasuk spesies memakan pengerat. Burung juga dia suka, terus katak juga dia suka. Cuma di pemeliharaan saya itu selalu saya kasih tikus. Kenapa? Karena ular ini sendiri memang bukan tangkapan alam, jadi dia itu hasil ternak. Jadi dari kecil sudah dibiasakan memakan tikus. Lain halnya dengan ular yang ada di alam ya. Justru kalau ular yang ada di alam itu agak sulit kalau dikasih makan tikus gitu ya. Tergantung habitat dia berasal itu, kebanyakan stok pakannya itu apa. Kalau misalkan di habitat asalnya itu lebih banyak katak, ya mungkin dia lebih suka katak. Kalau di daerah asalnya itu lebih banyak kadal, mungkin dia lebih suka kadal. Jadi penyesuaian individu atau spesies itu terhadap habitat asalnya. Nah, kalau yang hasil ternak, hasil CB ya, biasanya dari kecil itu kan udah dibiasakan makan tikus gitu. Karena apa? Karena mendapatkan itu gampang. Kalau tikus kan udah banyak peternaknya. Atau seenggaknya mungkin kalau baby banget yang baru keluar gitu kan, yang baby banget itu biasanya dikasih cicak dulu, kemudian kepala tikus putih yang masih merah tuh anakannya, pinkis merah, itu kepalanya dikasih, terus bertahap sampai kalau yang saya punya ini itu sekarang makannya udah mencit medium, ukuran medium, sekitar sekali makan itu 1-2 ekor. Bahkan kalau nafsu makannya lagi bagus bisa sampai 3 ekor, itu per 10-15 hari dia makannya teman-teman. Kebetulan ini betina juga, jadi porsi makannya itu harus lebih stabil, dalam artian lebih banyak dibanding dengan yang jantan. Karena apa? Karena ular yang berjenis kelamin betina dewasa itu harus jadi dia itu harus siap untuk nanti tuh untuk kawin. Terus setelah kawin kan dia biasanya tuh selama bunting itu nggak makan sampai melahirkan, jadi badannya itu mesti kuat. Makanya pemberian pakan untuk ular betina dewasa itu harus lebih diperhatikan teman-teman. Nah, kembali lagi, purpo ini sendiri nggak terlalu besar ya, seperti umumnya keluarga Pit Viper itu paling itu sekitar 1 meteran kurang lebih panjangnya, lebih sedikit panjang sedikit gitu, tapi nggak jauh dari 1 meteran. Perbedaan jantan dan betina untuk purpo ini umum seperti cara kita membedakan Trimeresurus sp. Ya, jadi dilihat dari bentuk tubuh, dari bentuk kepala, dan garis ya di tengah. Jadi garis antara sisik badan dan sisik bawah. Jadi sama aja. Terus juga kalau misalkan kita punya alat sexing ya lebih enak sih memang di probing ya teman-teman, kayak gitu. Lebih pasti. Dan untuk perawatannya nggak terlalu sulit ya, karena memang dari karakter dia yang agresif ini justru punya kelebihan itu kalau dikasih makannya itu nggak susah teman-teman. Kelebihan dan kekurangannya mungkin dia karakternya itu agresif sehingga menakutkan, tapi di sisi lain justru karakter seperti itu tuh biasanya ular yang berkarakter agresif tes makannya gampang, jadi makannya itu nggak malu-malu. Begitu dikasih mencit, dikasih tikus, itu biasanya langsung nyamber teman-teman. Care seat atau setup kandang ya biasa aja. Kalau saya kalau bawahnya itu seperti kokopit, kalau nggak kokopit, koko chip, kalau nggak koko chip, forest bug gitu ya. Atau kadang juga saya nggak pakein alas, itu saya pakein air di bawahnya. Tapi nggak lama, biasanya 3-5 hari itu udah saya ganti lagi. Jadi cara saya memelihara peliharaan saya, terutama ular-ular, itu nggak baku sih untuk alas ya. Untuk alas bisa kita ganti sambil kita membersihkan kandang, karena kalau dia pup itu kan kita bersihin gitu.
Pertama, menjaga kesehatan si hewan itu juga. Kedua, menjaga kesehatan kita juga, karena kalau kandang kotor itu ruangan bau, nanti kitanya juga penyakitan. Tetap safety tools harus kita perhatikan. Jangan lupa hook, ya, jangan lupa hook. Nih saya ada hook. Nah, ini hook untuk kalau yang untuk Piper itu, yang ini saya pakai teman-teman. Jadi ini nggak terlalu besar karena untuk Piper. Kalau saya ada lagi beberapa hook, saya punya ada 3 hook di Basecamp Sobat Reptil ini, ada 3 hook. Jadi harus betul-betul kita perhatikan safety tools atau keselamatan kita sebagai pemelihara atau sebagai kiper teman-teman. Oke, itu aja. Jangan lupa teman-teman nih ditontonnya. Kalau yang tadi di skip balik lagi ya, balik lagi terus ditonton lagi, jangan di skip sampai tuntas. Kalau ada yang kurang silahkan di komen. Terus oh iya teman-teman, Purpo ini dia termasuk Oppo pipipar ya, ada bertelur kemudian dirami di dalam perut, terus ketika keluar itu sudah berupa anak. Itu sekitar 10 sampai di atas 20 ekor. Jadi ketika dia bertelur itu sama seperti Trimeresurus yang lainnya sih. Bahkan bisa juga, malahan saya pernah itu Trimere itu waktu itu tuh Albo cuma 7 ekor teman-teman. Jadi cuma 7 ekor itu dia keluar anaknya. Ya itu aja sih. Kalau ada yang kurang silakan teman-teman isi aja di kolom komentar ya. Kalau ada yang kurang tepat juga bisa teman-teman luruskan, silakan di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita saling berbagi ilmu teman-teman. Karena ketika kita berbagi ilmu, ilmu itu nggak akan berkurang dari diri kita, betul nggak? Kayak gitu. Jangan lupa bantu like-nya, juga dibantu share-nya supaya channel Sobat Reptil 17 terus berkembang. Oke, dadah, bye.